Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, tanggal 19 April 2020. Walaupun adik-adik saat ini di rumah, tapi seperti biasa, adik-adik harus tetap beribadah. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Mari kita nyanyikan bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan sungguh menyayangi kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Vikaris. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati Kakak Vikaris yang akan menyampaikan cerita agar cerita ini boleh disampaikan dengan baik dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, mari kita membuka bacaan Alkitab kita dari kitab Keluaran 7, ayat 7 sampai dengan 13. Ayo, Keluaran ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah, kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama. Sekarang kita buka bersama ya, kitab Keluaran pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan 13. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, siapa di sini yang tidak tahu dengan Bapak
siapa yang tidak kenal dengan Bapak Musa? Pasti hampir semua tahu Musa itu siapa. Karena Musa adalah tokoh Alkitab yang cukup besar dan cukup memiliki peran yang besar. Karena pada saat itu Musa diberikan tugas oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Namun, pada saat bangsa Israel ingin dibebaskan, ada beberapa tantangan nih adik-adik. Salah satunya adalah yang sudah kita baca bersama. Jadi pada saat itu, bangsa Israel sudah mulai putus asa karena bangsa Israel mengalami banyak tekanan. Tekanannya dari siapa? Dari Raja Firaun pada saat itu. Sehingga Tuhan melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Akhirnya Tuhan meminta Musa dan Harun diberikan perintah oleh Tuhan untuk bertemu dengan Raja Firaun. Nah, ini dia adik-adik, Raja Firaun. Nah, ini adalah Raja Firaun. Lalu yang membawa tongkat ini adalah Harun. Dan ini adalah Musa. Pada saat mereka diberikan tugas, mereka berumur, kalau Musa umurnya 80 tahun dan Harun umurnya 83 tahun nih adik-adik. Kalau umur 80 tahun ke atas itu berarti sudah oma dan opa. Tapi Musa dan Harun tetap menjalankan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Pada saat itu, pada saat mereka bertemu dengan Firaun, apa yang terjadi? Musa dan Harun membawa bekal nih adik-adik. Kalau adik-adik ke sekolah, biasanya adik-adik juga membawa bekal. Biasanya nasi yang disiapkan oleh mama papa. Tapi, kalau Musa dan Harun, bekalnya agak berbeda nih adik-adik. Bekalnya adalah sebuah tongkat. Nah, ini dia tongkatnya adik-adik. Apa yang terjadi dengan tongkat ini? Tongkatnya berubah menjadi ular. Wow. Agak serem ya adik-adik ya. Tapi kenapa tongkat ini bisa berubah jadi ular? Adik-adik, Musa dan Harun mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan ditunjukkan lewat tongkat itu. Tuhan mampu bekerja dengan cara yang ajaib. Tapi pada saat itu, ternyata Firaun tidak mau kalah nih adik-adik. Firaun memanggil ahli-ahli Mesir. Nah, ini dia nih ahli-ahli Mesirnya. Mereka melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi? Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat yang mereka miliki. Di sini, Tuhan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Tapi sayangnya adik-adik, ketika Musa dan Harun datang untuk memohon supaya bangsa Israel dibebaskan, Raja Firaun tetap berkeras hati. Raja Firaun tetap tidak mau. Firman Tuhan kita pada hari ini mau mengajarkan kepada kita semua. Yang pertama adalah dari kisah Musa dan Harun yang bertemu dengan Raja Firaun, kita diberikan pesan yang pertama adalah tetap mengandalkan kuasa Tuhan dengan selalu berdoa kepadanya. Jadi adik-adik, ketika mama papa meminta adik-adik untuk berdoa, jangan lupa memohon kuasa Tuhan supaya selalu melindungi adik-adik
dan selalu melindungi orang tua adik-adik dan seluruh keluarga adik-adik. Lalu lewat firman Tuhan saat ini kita juga diajarkan tentang ketaatan. Musa dan Harun ketika diberikan perintah oleh Tuhan, mereka tidak menolak, melainkan Musa dan Harun langsung melaksanakan perintah Tuhan. Begitupun juga dengan kita. Kita juga harus taat akan firman Tuhan ketika ada ibadah, walaupun melalui video saat ini, adik-adik tetap beribadah, tetap berdoa kepada Tuhan, dan yang pasti adik-adik harus taat sama perintah yang diberikan oleh orang tua. Lalu yang ketiga, pesan firman Tuhan pada saat ini adalah adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk menolong kita semua. Kesulitan apapun yang adik-adik saat ini rasakan, adik-adik harus yakin bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Seperti Tuhan membebaskan bangsa Israel, pasti Tuhan juga akan menolong kita umatnya. Yang bisa kita pelajari bersama dari kisah firman Tuhan dari Musa dan Harun adalah Tuhan bekerja melalui Musa dan Harun untuk menolong bangsa Israel. Sama halnya dengan kita adik-adik. Tuhan juga mampu bekerja melalui kita umatnya untuk menolong orang lain. Dengan cara apa? Kita bisa menolong orang lain dengan cara berdoa. Kita bisa menolong orang lain melalui doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Misalnya kita mendoakan bangsa dan negara kita mendoakan teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, atau kita mendoakan orang tua kita. Dengan begitu, kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Untuk itu, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Karena itu, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Jadi, saat ini ketika adik-adik merasa kesulitan atau adik-adik merasa sedih, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong adik-adik dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan memeluk adik-adik seperti gambar yang sudah kasih siapkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai, sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita bernyanyi bersama. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengar suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengar suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu, kami semua anak-anak-Mu boleh diingatkan bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya, dan Tuhan akan menyiapkan cara-cara yang ajaib untuk kami
sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa juga menolong orang lain lewat doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami, Mama Papa yang selalu membimbing kami. Kami senantiasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi orang tua kami. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat menyayangi dan mengasihi orang tua kami lewat ketaatan-ketaatan yang kami berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami telah selesai dan sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, adik-adik silakan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. God bless you. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya ya adik-adik ya.